ada jenis-jenis makanan tertentu yang langsung diharamkan oleh Al-Quran. Bahkan dibuka di Al-Baqarah pertama dengan kalimat iman di ayat 172 sampai 173-nya, kan? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang beriman, makanlah oleh kalian yang baik-baik saja yang kami telah tetapkan rezekinya untuk kalian semua. Di ayat 173-nya disebutkan yang haram-haramnya. Di Al-Maidah ayat ketiga dirinci langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal maitatu, ada bangkai, kemudian itu kan, kemudian ada, mohon maaf, dari daging babi misalnya, ada yang seterusnya dan seterusnya ya. Dan di antara yang paling menarik ada yang bentuknya minuman juga, ya, seperti khamar misalnya. Dimulai dengan Al-Baqarah ayat 219 misalnya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas, sampai ditutup nanti di Al-Maidah di ayat 90 sampai 91-nya. Langsung diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalimatnya menggunakan khamar. Khamar yang sekarang kita saksikan dalam bentuk mirasantika, minuman keras dan narkotika. Ya, dan diksinya dipilih langsung oleh Allah menggunakan khamar. Khamar itu dalam bahasa Arab itu disebut dengan ma yakhmurul aqla, sesuatu yang bisa merusak kepada akal, pada pikiran. Ya, bukankah ketika mengonsumsi minuman-minuman keras itu bisa berpengaruh pada pikiran? Mabuk, ya, tidak sadarkan diri, cerita, meracau, mengacau dan sebagainya. Kadang-kadang tindakan yang sangat buruk. Ya, narkotika juga demikian, sangat membahayakan. Jadi cukup Anda belajar satu ayat dalam Al-Quran, mustahil orang beriman itu mengonsumsi narkoba. Mustahil misalnya nyabu, mustahil cari ganja untuk kepentingan mabuk dan sebagainya, mustahil minum-minuman keras yang diharamkan. Kenapa? Karena dia paham semua itu bisa merusak fisiknya. Karena itu, di antara hikmah ketika Allah turunkan penyakit pada orang-orang yang keliru dalam mengonsumsi, supaya dia kembali lagi pada pola hidup sehat. Dia dapatkan hikmahnya. Jadi kalau belum tahu, iman dulu. Ya, iman dulu. Nanti dengan iman itu Allah bimbing hikmah. Hikmah datang. Ya, awas, hati-hati ya. Kadang-kadang pola pikir liberal itu kalau dengan akal belum rasional, dia belum mau menerima. Anda mesti ingat, yang namanya manusia, sepanjang kita manusia, kita punya keterbatasan. Ingat itu. Mata, kita punya mata. Dengan izin Allah, Allah berikan pada kita mata. Mata kita punya batasan. Bisa memandang dengan jarak tertentu. Semakin dia menjauh, semakin kecil tak terlihat. Telinga kita, ya, ada pendengaran dengan izin Allah, tapi punya batasan. Ada frekuensi tertentu yang bisa didengar, sampai yang tak bisa didengar. Di luar ini tak mampu kita dengar. Pandangan Anda punya batasan, pendengaran Anda punya batasan. Lantas ketika keduanya punya batasan, kenapa akal Anda tak mau terbatas? Karena itu, untuk menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah ujian dalam kehidupan yang tak mampu dijangkau akal, sehingga kita kembali membaca itu dengan iman. Iman ini yang digunakan ketika akal belum sampai, iman yang digunakan untuk memohon kepada Allah dengan iman itu supaya diberi petunjuk. Dan dengan petunjuk itulah datang hikmah membimbing kepada kita. Nah, jadi gunakan ketika ada ujian itu, kembali menggapai hikmah. Kenapa ini babi diharamkan? Harus dicari dulu. Ketika datang nasnya, diksinya mengatakan haram misalnya, ikuti dulu dengan iman. Nanti Allah akan bimbing, oh ini hikmahnya. Ini loh kenapa tidak boleh dikonsumsi dan sebagainya. Akan datang kemudian kita ketahui. Ya. Kenapa nggak boleh minum minuman keras? Kenapa begini? Kenapa begitu? Nah, ini kemudian hikmahnya akan menjelaskannya.